Kadang-kadang kalau ada proses yang kurang indah hasilnya. Walaupun proses ini sebenarnya dena haram, tapi dia kurang maksimal. Lai arak misal muntah baca li ta'limul muta'allim. Nah, kan tengah ngaji li ta'limul muta'allim deh. Bagaimana arak dengan arak dua dengan penuntut ilmu nih, dua-duanya nih. Guruna sama, pada guruna sekek guruna. Kitab si terbaca endah pada. Lagu seke, setiap kali lalu belajar menuntut ilmu, wudhu berjuluk, pasang niat bagus-bagus. Ketika dia belajar di depan gurunya, di julun ustadznya, duduknya itu duduk yang sopan, takzim, tenang, tidak ada ributnya. Ketika sampai rumah, selesai dia mengaji, dia mutolaah menghadap kiblat. Dia niatkan bahwa ilmu ini mulia, karena itu saya murajaah belajar kitab ini menghadap kiblat. Dia wudu, dia niatkan ibadah. Kalau yang satu di rumah semele-melena, macam-macam. Tidak perlu dia berwudu, semau-maunya. Ketika dia belajar pun duduknya sembarangan. Ketika selesai belajar, ternyata yang satu itu terlihat keberkahannya di tengah masyarakat. Yang satu itu biasa-biasa saja. Gurunya sama, kitabnya pada, majelisnya endah pada, tetapi adabnya beda antara satu dengan yang lain. Padahal tidak ada di antara mereka berdua yang mengerjakan yang haram, tidak ada. Cuman adab saja beda. Sekedar adab beda, hasil juga beda. Itulah sebabnya Nini dah Maulana Syekh juga sering nyampai yang tiang pelungguh, bapak-bapak ibu nggih. Bagaimana dulu beliau ketika hendak mengaji kepada gurunya Syekhul Fath, yaitu Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Si pertama ketuanangna sudah hatam belum? Sudah ngaji ta'limul muta'alim atau belum? Belum. Ulek juluk ngaji ta'lim muta'alim juluk. Belajar adab dan akhlak dulu, baru ngaji kitab sama saya. Adab dan akhlak ini bapak-bapak dan ibu menjadi bagian penting di dalam dakwah NWDI. Tidak hanya sekedar adab dan akhlak di dalam kelas madrasah, tetapi adab dan akhlak kita bermasyarakat. Kita muntah berdait barang dengan si lebih toa bahasa lebih toa, yang lebih tua hormati. Sai-sai no, pokoknya dia lebih tua hormati. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala itu malu. Allah Subhanahu Wa Taala malu, istilahnya segan kepada dzisyaibatil muslim, yaitu orang yang sudah rambutnya putih, yang sudah tua dan dalam keadaan iman Islam. Allah segan sama orang itu. Artinya kalau Allah saja segan, maka kita harus menghormati. Itu adab. Dendek kita masalah alim atau dendek alim dulu. Pokoknya yang penting kalau orang lebih tua, hormati. Apalagi kalau dia lebih tua dan dia juga alim, lebih lagi. Ada orang tua kita, hormati, muliakan. Walaupun di luar sekolah, walaupun kita profesor. Karena jasa manusia setelah Rasulullah SAW yang terbesar bagi hidup kita adalah kedua orang tua kita. Setelah Nabi, bapak ibu kita.